Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asisa dengan NIM 20700122017. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil proposal penelitian saya dengan judul Eksplorasi Etnomatematika Geometri pada Wisata Taman Prasejarah Liang-Liang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, tugas ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Etnomatematika dosen pengampu Ibu Dr. Fitriani Nur, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu judul. Saya memilih judul Eksplorasi Etnomatematika Geometri pada Wisata Taman Prasejarah Liang-Liang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian, pada bagian latar belakang, saya berfokus kepada matematika, pendidikan, etnomatematika, eksplorasi, geometri, dan wisata. Kemudian pada bagian rumusan masalah, saya memilih dua rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana penerapan konsep geometri dalam praktik etnomatematika pada wisata Taman Prasejarah Liang-Liang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Yang kedua, apa saja bentuk geometri yang ditemukan dalam budaya dan arsitektur lokal yang berhubungan dengan wisata Taman Prasejarah Liang-Liang Kabupaten Maros. Nah, tujuan penelitian saya itu ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep geometri etnomatematika pada wisata Liang-Liang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja bentuk geometri yang terdapat pada wisata Liang-Liang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu yang relevan. Nah, saya mengambil beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan wisata. Seperti halnya pada bagian yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengetahui keterkaitan antara etnomatematika, budaya, dan pariwisata. Penerapan pariwisata ini juga berfungsi sebagai pengingat bahwa etnomatematika dan pariwisata saling terkait. Nah, terdapat beberapa hasil penelitian. Yang pertama itu pada penelitian Nur Azizah dan Nuryami pada tahun 2024 dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Wisata Pantai Papua Jember. Nah, di sini penelitian ini menyoroti ide-ide matematika yang ditemukan di terumbu karang, yang dimana tujuan wisata populer dan tata letak umum pantai melalui penyelidikan etnomatematika. Kemudian ia juga mengeksplor antara interaksi antara arsitektur budaya dan matematika diteliti dalam penelitian di Papuma Beach Tourist di Jember ini. Selain menjadi tempat liburan yang populer, Pantai Papuma juga mencerminkan cita-cita matematika dalam kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Nah, pada penelitian yang kedua itu nah, di sini saya mengambil skripsi juga yang berhubungan dengan judul Eksplorasi Etnomatematika Destinasi Wisata Umbul Senjoyo dalam Pengembangan Matematika SMP Materi Bangun Ruang. Nah, penelitian ini mengeksplorasi bangunan di Umbul Senjoyo yang memuat konsep-konsep matematika seperti unsur-unsur geometri bidang, unsur-unsur sudut dan garis, dan tentunya juga memuat materi geometri spesial. Nah, pada penelitian Matematika dan Sekolah pada tahun 2020 dengan judul Etnomatematika pada Taman Wisata Iman Sitinjo dan kaitannya dengan pembelajaran matematika di sekolah. Nah, studi ini juga merujuk kepada etnomatematika yang dapat menjadi jembatan yang efektif untuk menghubungkan pengetahuan budaya lokal dengan pembelajaran matematika formal pada sekolah. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat dibuat kesimpulan bahwa etnomatematika mengintegrasikan antara budaya lokal dan matematika dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi siswa. Studi-studi penelitian ini menunjukkan bagaimana elemen budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika, seperti pemanfaatan destinasi wisata sebagai sumber belajar untuk mengajarkan konsep-konsep matematika, seperti bangun ruang dan cara yang lebih kontekstual dan menarik bagi siswa.
Selanjutnya pada bagian konsep atau teori yang relevan. Nah, teori ini berfungsi untuk memperjelas masalah penelitian sehingga para peneliti dan pembaca hasil penelitian dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah yang ada dalam objek penelitian. Nah, saya memilih penelitian Sari et al. Yaitu pada tahun 2022 dengan judul Pembelajaran Matematika Berbasis Etnomatematika pada Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Nah, studi ini merujuk pada beberapa susunan kayu yang terdapat di kawasan hutan mangrove Tongke-Tongke. Ditemukan unsur-unsur matematika yaitu yang pertama konsep garis sejajar, tidak sejajar, diagonal, dan tegak lurus. Yang kedua, konsep bangun datar segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, lingkaran, segi 6, dan tiga konsep bangun ruang, 5 segi 4, 5 segi 6, prisma segitiga, balok, dan kubus. Nah, di sini saya mengambil beberapa penelitian juga. Ada 7 penelitian. Nah, pada penelitian konsep yang teori yang relevan ini dapat dibuat kesimpulan bahwa etnomatematika itu tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi siswa tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan objek wisata yang berkelanjutan dan relevan dengan budaya lokal. Sehingga hal ini dapat mendorong siswa untuk tidak hanya memahami konsep-konsep matematika secara teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan pengalaman nyata di lapangan sehingga meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka. Pada kajian teori pada kajian teori, saya memilih beberapa kajian. Yang pertama itu penelitian etnografi. Nah, di sini salah satu penelitian yang lebih erat kaitannya dengan antropologi adalah studi tentang kejadian budaya yang mencerminkan perspektif masyarakat. Nah, di sini saya mengambil juga pengertian etnografi. Kemudian selanjutnya itu etnomatematika. Nah, etnomatematika juga menyelidiki matematika melalui perjalanan dan interaksi dengan subjek etnomatematika yaitu pariwisata lokal. Nah, di sini saya mengambil beberapa penjelasan mengenai etnomatematika. Kemudian wisata bersejarah. Nah, di sini saya juga mengambil beberapa penjelasan mengenai wisata bersejarah karena saya memilih objek kajian wisata. Kemudian penerapan geometri karena kita akan mencari objek-objek geometri pada wisata tersebut. Dan selanjutnya Taman Prasejarah Liang-Liang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di sini adalah objek kajian yang akan kami teliti. Dan ini ada beberapa penjelasan mengenai Taman Prasejarah Liang-Liang Kabupaten Maros. Dan di sini terdapat juga beberapa gambar. Nah, di sini hanya beberapa gambar yang saya kasih masuk, yang saya tambahkan ke dalam penelitian ini, yaitu gambar pertama merupakan gua, yang dimana di gua ini hanya beberapa orang yang bisa masuk karena keterbatasan akses atau penjagaan terhadap gua ini. Nah, pada gambar kedua itu tempat penyimpanan artefak. Nah, disinilah tempat-tempat penyimpanan yang ada pada wisata Liang-Liang Kabupaten Maros ini disimpan guna untuk tetap menjaga kelestarian artefak-artefak pada wisata tersebut. Nah, pada gambar ini terdapat beberapa konsep geometri. Yang pertama itu pada materi bangun datar, yang pertama itu pada persegi panjang. Kemudian yang kedua segitiga, sebagaimana yang terlihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2 bahwa terdapat beberapa bentuk geometri yang terdapat pada Taman Prasejarah Liang-Liang Maros ini. Nah, yang pertama itu bentuk bangun datar pada papan peringatan larangan memasuki kawasan gua berbentuk persegi panjang. Kemudian yang kedua, berbentuk segitiga pada rumah penyimpanan artefak. Nah, yang ketiga mempunyai 3 sisi pada bangunan penyimpanan artefak. Jadi, objek wisata pada wisata Taman Prasejarah Liang-Liang ini memiliki beberapa unsur bangun datar seperti persegi panjang, segitiga, dan masih banyak bentuk lainnya. Selanjutnya pada bagian metode dan teknik pengumpulan. Nah, jadi penelitian ini kami memilih penelitian kualitatif etnografi, yang dimana kita akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti mengenai objek
yang akan kita pilih. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini saya menggunakan beberapa teknik. Yang pertama itu dokumentasi, wawancara dan observasi. Kemudian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang akan saya gunakan pada saat mengumpulkan data sehingga menjadikan pengumpulan data ini lebih sistematis dan mudah. Kemudian teknik analisis data, saya menggunakan teknik triangulasi data atau teknik triangulasi teknik, yang dimana saya akan mewawancara satu pengelola pada wisata taman prasejarah tersebut. Nah, rencana pembahasan saya itu ada 2. Yang pertama, penerapan konsep geometri atau matematika pada wisata liang-liang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa konsep geometri atau matematika pada objek wisata liang-liang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, saya telah observasi sekaligus wawancara pada wisata tersebut. Nah, hasil wawancara saya itu narasumbernya yaitu Kak Muslimin, kemudian umurnya itu 35 tahun. Nah, pekerjaan itu pemandu wisata tour guide di liang-liang Kabupaten Maros. Nah, terdapat beberapa pertanyaan saya di sini yang dimana menjadikan bagaimana hasil penelitian ini tetap sama dengan apa yang kita ketahui. Terdapat beberapa jawaban dari Kak Muslimin ini. Kemudian studi literaturnya itu saya memberikan penguatan terkait penjelasan dari hasil wawancara saya dari jurnal. Nah, kemudian pada bagian observasi, nah, terdapat beberapa konsep matematika pada Taman Prasejarah Liang-Liang. Yang pertama itu pada gambar 1 Taman Arkeologi Liang-Liang Maros terdapat bentuk persegi panjang. Nah, kita kemudian memasukkan luas persegi panjang, kemudian keliling persegi panjang. Selanjutnya kita gambar kedua itu penyimpanan artefak, itu berbentuk segitiga sama kaki, kemudian sudut kemiringan dan simetri. Nah, untuk menentukan rumus segitiga keliling itu kita memasukkannya, kemudian luas segitiga sama kaki, kemiringan serta simetri. Nah, pada gambar ketiga ini itu terdapat gambar lingkaran, yang dimana pada saat kita memasuki wisata tersebut, jalan menuju wisata membentuk segitiga dan sudut. Nah, kita masukkan rumus segitiganya lingkaran juga. Nah, kemudian pada gambar keempat itu rumah-rumah tempat istirahat pada wisata liang-liang Kabupaten Maros. Nah, dia berbentuk persegi, terdapat juga bala ketupat dan sebagainya. Nah, itulah beberapa gambar yang saya dapatkan dari liang-liang Kabupaten Maros. Nah, pada bagian hasil pembahasan kita akan memasukkan hasil penelitian yang relevan. Kita membandingkan hasil penelitian yang relevan ini. Nah, wisata Taman Prasejarah Liang-Liang Maros ini merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Selain sebagai objek wisata Taman Prasejarah, ternyata memiliki bentuk geometri yang banyak. Masyarakat tidak menyadari hal-hal tersebut. Nah, pada bagian pembahasan ini saya mengambil penelitian terdahulu yang relevan, kemudian membandingkannya dengan penelitian pada bagian kedua. Nah, terdapat beberapa pustaka acuan atau bibliografi